Halo sahabat Mikopedia, selamat datang di Draw Story Mikopedia. Untuk mengawali Draw Story kali ini, kita akan mengulik dan mengupas tentang seorang pendiri perusahaan unicorn Indonesia yang telah mampu menghijaukan Indonesia dan juga mampu menyerap ribuan tenaga kerja di Indonesia dalam bidang transportasi online. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Nadiem Makarim dengan perusahaan rintisannya, yaitu Gojek. Beberapa tahun belakangan, cukup banyak entrepreneur di Indonesia yang mulai bermunculan. Salah satu yang cukup menyita perhatian adalah Nadiem Makarim. Memang harus diakui, Indonesia belum memiliki entrepreneur yang mempunyai bisnis sekelas Mark Zuckerberg pendiri Facebook atau Steve Jobs pendiri Apple. Tapi, satu hal yang harus diapresiasi adalah, entrepreneur di Indonesia sudah mulai tumbuh dan saat ini bisnis modelnya menjadi sangat kreatif. Di balik kesuksesan Gojek tidak lepas dari sosok pendirinya yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1984. Beliau sempat mengenyam pendidikan SMA di Singapura, pendidikan sarjana di International Relations di Brown University Amerika Serikat dan pendidikan masternya di Harvard Business School. Sebelum Nadiem Makarim mendirikan Gojek, beliau juga pernah bekerja di sebuah perusahaan konsultan McKinsey & Company, Managing Editor di Zalora Indonesia, Chief Innovation Officer di Kartuku. Berbekal segudang pengalamannya di perusahaan besar tersebut dan kecintaannya terhadap jasa ojek, Nadiem Makarim akhirnya memutuskan untuk mendirikan Gojek. Nadiem Makarim adalah pendiri Gojek sekaligus CEO PT Gojek Indonesia. Gojek merupakan penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di ponsel pada awal 2015. Nadiem adalah seorang yang cukup setia menggunakan jasa ojek. Ia melihat permasalahan utama tukang ojek yaitu memiliki waktu produktif yang terbuang sia-sia. Seperti mangkal dan hanya menunggu penumpang yang datang. Belum lagi saat di pangkalan ojek pengemudi ojek harus bergiliran dengan pengemudi ojek lainnya. Di sisi lain para pengguna ojek juga merasa malas untuk berjalan mencari pangkalan ojek. Contohnya di kota-kota besar, orang lebih suka menggunakan taksi karena lebih mudah dicari daripada ojek. Berdasarkan riset tersebut, Nadiem mendapatkan ide awal untuk melakukan inovasi bagaimana cara menghubungkan pengendara ojek dengan calon penumpangnya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan aplikasi ponsel agar bisa saling terhubung. Gojek dirintis pada tahun 2011 dengan menggunakan sistem yang masih sangat sederhana, yaitu calon penumpang menghubungi melalui telepon atau kirim SMS sebelum pada akhirnya ia menciptakan aplikasi Gojek berbasis Android di smartphone. Selang beberapa waktu kemudian, Nadiem telah membuktikan prestasi yang luar biasa. Setidaknya ada lebih dari 10.000 supir ojek yang tergabung dalam Gojek. Salah satu sumber peningkatan yang drastis karena adanya aplikasi berbasis Android. Harapan Nadiem Makarim adalah dapat membantu serta melayani seluruh masyarakat Indonesia dimanapun. Model bisnis yang diterapkan Gojek adalah skema bagi hasil dengan supir ojek. Gojek hanya mengambil bagian 20% dan sisanya 80% adalah bagian si pengemudi ojek. Gojek memberikan fasilitas kepada supir berupa jaket, helm dan HP Android. Menurut informasi terkini, selain fasilitas tersebut Gojek juga memberikan perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan kepada para pengemudi Gojek. Nah, setelah melihat cerita tadi, apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah sukses Nadiem Makarim dalam merintis dan mendirikan Gojek? Hal pertama yang bisa kita ambil pelajaran adalah solusi inovatif dengan menggunakan teknologi. Mungkin idenya sangat sederhana yaitu hanya mempermudah dan mempertemukan antara pengemudi ojek dengan calon penumpang. Tapi solusi yang sederhana tersebut ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat dan akhirnya Gojek pun berkembang pesat. Pelajaran kedua, pada awalnya orang tidak mau menggunakan ojek karena di beberapa kota harga ojek cukup mahal. Belum lagi permasalahan transparansi harga yang tidak ada argo seperti taksi. Melihat hal tersebut, aplikasi Gojek berusaha menyadarkan masyarakat bahwa ada sebuah solusi atas kebutuhan mereka. Moda transportasi ojek sebenarnya dapat menjadi solusi jika dikelola dengan benar.
Dan pelajaran yang terakhir, Gojek membuka lapangan kerja baru yang padat karya. Banyak orang-orang muda yang awalnya tidak memiliki penghasilan dan saat ini dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar dengan menjadi pengemudi Gojek. Semoga ke depan nanti Indonesia mampu melahirkan Nadim-Nadim lainnya, sehingga Indonesia bisa lebih maju lagi. Berdasarkan prestasinya, saat ini Nadim diminta oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membantunya di Kabinet Indonesia Kerja II dengan menunjuknya menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Semoga di tangan Nadiem Makarim, masalah pendidikan di Indonesia bisa tertangani dengan baik. Nah, itulah tadi kisah kesuksesan seorang Nadiem Makarim. Semoga bisa memberi inspirasi buat kita semua. Dukung terus channel Mikopedia dengan cara klik tombol subscribe, like dan berikan komentar positif di bawah video ini. Sampai jumpa.